Bahkan ada mahasiswa kedokteran, Iya. ya, dia masuk kedokteran, kemudian di situ ada sosial, ya, sosialis dan teman mahasiswa. Ya ada konflik kan biasa, namanya anak muda, trauma, kemudian dia histeria. Sama bapaknya dibawa ke rumah sakit jiwa. Dia tahu saya kedokteran ini obat-obat ini obat-obat penenang, tapi dipaksa, ya akhirnya jadi dalam tanda petik dia gila betul. Itu juga dibawa ke tempat kami. Keluarga itu saking pusingnya bilang sama saya, "Mbok dipateni wae Pak, genah." Wow. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Di channel ini tidak hanya menyajikan cerita-cerita kehidupan yang serba asik, tetapi juga hal-hal yang bersifat menginspirasi, kemudian memotivasi, kemudian juga ada hal-hal baru yang mungkin selama ini belum pernah kita ketahui, dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bersama saya Asik Eka di video saya kali ini di segmen Story of Life. Saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mengetahui sebuah kisah, yaitu tentang cara pengobatan atau cara penyembuhan dari seorang penderita gangguan jiwa dan juga penderita pecandu nafsa atau narkoba, di mana metodenya dengan menggunakan zikir. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Tonton terus videonya sampai habis. Hai semuanya, terima kasih ya sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih. Oke friends, saat ini saya sudah berada di Panti Rehabilitasi Pondok Tetira Zikir, dan saya sudah bersama dengan pendiri, owner dari panti ini, yaitu beliau Kiai Muhammad Trihardono. Apa kabar Kiai? Selamat sore. Ya, alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Selamat sore. Mohon maaf Mbak. Dengan Asik saya Pak. Oh, dengan Asik. Iya. Ya. Di Story Asik dengan Mbak Asik ya. Iya. Oh, jadi ini asik-asik nih. Bisa aja ya nih ya Pak. Ya. Kiai ini akan makin asik nih. Amin. Dengan Mbak Asik. Berasik-asik di Pondok Tetira Zikir. Iya. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Iya. Saya yang terima kasih Kiai sudah berkenan Kiai untuk berbagi cerita yang sekilas tadi saya juga melihat beberapa metode penyembuhan di sini, kemudian kegiatan di sini yang pasti sangat menginspirasi sekali ya. Gini Pak Kiai, ini kan penyembuhan untuk gangguan jiwa dan juga pecandu nafsa atau narkoba ya. Nah itu metodenya seperti apa sih? Kalau tadi kan zikir, itu zikir yang seperti apa? Baik, kita merujuk pada pertanyaan pertama tadi tentang penyembuhan ya, tidak tekannya pada penyembuhan. Nah ini perlu saya luruskan dalam arti orang mengatakan bahwa tempat itu adalah tempat penyembuhan. Orang datang ke sini dalam rangka mengobatkan dari keluarganya, tetangganya, masyarakatnya agar tersembuhkan dari penyakitnya, terutama penyakit kejiwaan dan juga penyakit sosial terhadap anak-anak muda yang jadi korban narkoba. Nah kita ada beda pandang, ada beda persepsi di awal. Jadi tempat kami ini, Pondok Tetira Zikir ini, sebenarnya titik tekan utamanya pada kata pondok. Nah kalau pada kata pondok di situ ada ajaran, ada keilmuan yang diajarkan untuk diamalkan. Nah titik tekannya adalah di sini adalah pondok, dan pondok ini mengacu kepada Pondok Pesantren Suralaya di Tasikmalaya, di mana di sana diajarkan yang paling inti adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir. Jadi istilahnya dengan mendekatkan diri, belajar di sini, kemudian
bisa sembuh atau bagaimana kalau misalnya bukan akhirnya karena ini pondok, mereka yang datang ke sini tuh tidak pernah kita anggap orang sakit gitu. Walaupun mungkin keluarga cerita ini sudah parah sakitnya, sudah destruktif, sudah ngamuk, yang judi, sudah penyakit sosial, sudah kalah ratusan juta. Ada juga ya di sini ya Kiai ya? Macam-macam. Waduh, ini kalah judi. Tidak hanya narkoba, kejiwaan, tapi juga ada ya penyakit-penyakit sosial lainnya. Termasuk ada kelainan perilaku, SD, SMP, SMA normal, perguruan tinggi jadi pegawai, kadang terus dia tiba-tiba berubah perilaku. Jadi macam-macam segala permasalahan yang intinya bisa dikatakan mereka sudah pada titik di mana keluarga resah. Masyarakat juga tak mampu menanganinya. Bahkan negara dengan perangkatnya seperti rumah sakit jiwa, kemudian ada lembaga pemasyarakatan di penjara-penjara itu bagaimana kembali masyarakat, itu tidak selesai. Artinya mereka sudah mengalami di rumah sakit, sudah mengalami pemasyarakat, tapi tetap saja menjadi masalah bagi keluarga, bagi masyarakat, walaupun sudah ada penanganan. Jadi rata-rata yang dibawa ke sini itu memang sudah tidak tertangani oleh keluarga, oleh masyarakat yang resah karena perbuatannya, karena tingkahnya, dan juga negara. Negara sudah hadir menangani mereka. Ada BNN, ada rumah sakit jiwa, ada panti-panti pemerintah untuk menangani mereka. Setelah mereka menyerah, istilahnya baru ini adalah tim penjaring ya. Istilahnya sebenarnya bukan menyerah, tapi memang standarnya seperti itu. Artinya penanganan di rumah sakit jiwa dengan obat, dinyatakan sembuh, pulang ternyata masih ngamuk. Bahkan ada kasus kejadian nyata di mana di rumah sakit jiwa dinyatakan sembuh, bahkan tidak sakit. Ini normal Pak, ini nggak apa-apa. Tapi dia pulang ke rumah, ternyata berbuat destruktif sampai tingkatan meresahkan dan menjadi pembunuhan. Oh iya, padahal secara medis sudah dinyatakan sembuh ya. Nah itu kami sering menangani itu. Bahkan dari tempat kami ini sekitar 130 orang, separuhnya itu adalah dari rumah sakit jiwa. Jadi malah jadi istilahnya menerima dari rumah sakit jiwa dikirim ke sini. Biasanya yang mengirim keluarganya atau dari pihak rumah sakitnya? Ya macam-macam. Kalau yang mengirim itu ada dari keluarga, ada dari lembaga rumah sakit sendiri mengarahkan dibawa ke sini. Oh, diarahkan gitu ya. Biasanya karena apa? Karena memang sudah tidak tertangani di rumah sakit, kemudian salah satunya itu rumah sakit merujuknya ke sini. Tapi itu di luar konteks standar rumah sakit. Jadi itu sifatnya pribadi, mengerti nggak berarti pada repot udah bawa ke sana aja. Jadi teman-teman RSJ itu sudah paham tentang kami di sini. Jadi pada limpahan di sini banyak limpahan ya. Limpahan manusia, rosaan manusia. Nah, jadi harap diketahui bahwa kami ini adalah pondok. Awalnya kita tidak ada hasrat, tidak ada keinginan untuk istilahnya dianggap menyembuhkan. Jadi kita murni hanya praktek mendekatkan diri kepada Allah. Terutama dalam hal ini karena kita berafiliasi, kita menginduk secara ajaran ke pesantren Suralaya. Maka di Tadhkirah Zikir ini di sini diamalkan ajaran Thorekoh Qadiriyah Naksabandiyah Suryalaya. Yang inti Thorekoh itu tidak lain adalah berzikir. Berzikir itu tadi ya. Hati. Apa, Pak? Menggugah hati untuk ingat kepada Allah. Jadi siapapun yang datang ke sini, cerita dari keluarga, ya mohon maaf ya, ada teman-teman di sini, ada orang di sini kalah main judi, 300 juta. Kemudian bapaknya, ya istilahnya sebagai orang tua menasihati jangan judi, malah marah, terus terjadi konflik. Terus ya akhirnya dianggaplah dia sakit jiwa karena bertingkah tidak standar orang normal ada dibawa ke rumah sakit jiwa, kasih obat dan sebagainya. Tapi itu kan tidak menyembuhkan karena penyakitnya sifatnya bukan istilahnya bukan medis tapi sifat batiniah toh. Hanya dibawa ke sini. Kemudian ada juga
pecandu narkoba, di mana dia dari kelas orang tak mampu, akhirnya untuk memperoleh narkoba dia nyuri, nyuri ketangkap masuk penjara, keluar lagi, nyuri lagi, masuk lagi, sampai tadi 20 tahun. 20 tahun seperti itu, keluar masuk penjara. Iya. Jadi itu kan namanya kan masalah tak terselesaikan. Artinya negara punya perangkat yang berupa lembaga pemasyarakatan, teman-teman korban narkoba kan dimasukkan di penjara, di sana dididik, ngaji, dididik dekat pada Allah. Hukumannya kan hukuman yang bagus. Saya lihat sendiri gitu. Tapi begitu mereka keluar dari penjara, pulang ke rumah yang diincar apa? Nyuri lagi. Jadi nggak ada efek jera juga ya di penjara itu ya? Iya. Akhirnya sampai 20 tahun, terus terakhir keluar dari penjara, tidak dibawa pulang ke rumah. Dari penjara langsung dijemput, dibawa ke pesantren kami. Itu yang korban narkoba. Dan akhirnya bisa kembali seperti orang normal, itulah, standar. Karena saya melihat siapapun mereka, orang mengatakan ini korban narkoba yang parah, relapse terus, tak tersembuhkan lah dalam tanda petik ya, nyatanya orang mari-mari, loro orang mari-mari, terus ya orang mati-mati, nek mati malah karuan besar tadi, masalah selesai persoalannya, tapi ini malah loro orang mari-mari, kumat, relapse itu sudah satu hal yang berbahaya. Nah, kemudian yang kejiwaan juga biasanya juga pulang balik rumah sakit jiwa, bahkan ada mahasiswa kedokteran, dia masuk kedokteran, kemudian di situ ada sosialis dan teman mahasiswa, ya ada konflik kan biasa, namanya anak muda, trauma, kemudian dia histeria, sama bapaknya dibawa ke rumah sakit jiwa. Dia tahu saya kedokteran ini obat-obat penenang, tapi dipaksa, ya akhirnya jadi dalam tanda petik dia gila betul, itu juga dibawa ke tempat kami. Jadi kalau secara real, secara kenyataan, itu memang mereka adalah sudah menjadi masalah bagi keluarga. Masyarakat juga hanya melihat itu sebagai satu bentuk yang meresahkan. Kadang-kadang mereka harus bagaimana, ini sudah dibawa ke rumah sakit jiwa, sudah diatasi, tapi pulang relapse lagi, meresahkan lagi, terus harus kemana? Jadi solusinya kan hanya di rumah sakit jiwa. Nah akhirnya karena kita pondok, kemudian ada yang dari mulut ke mulut, semula kan dari mulut ke mulut, tapi sekarang sudah ada YouTube, ada media, ini akhirnya ya setiap hari selalu berdatangan orang mengeluh tentang masalah ini, karena media begitu gencar, betul. Nah kami melihat apapun mereka, satu, saya tidak pernah melihat mereka orang yang sakit. Ini mungkin beda. Cara pandang di sini berbeda ya. Saya tidak melihat orang yang sakit. Gitu. Yang saya lihat pertama, dia adalah sama seperti panjenengan, seperti Mbak Asyik, seperti teman-teman yang lain, seperti saya, adalah sama manusia. Nah, setiap manusia pasti punya keinginan tentram, punya keinginan untuk eksistensi diri, punya kemampuan untuk aktualisasi diri. Cuma dalam perjalanan hidupnya ada decline gitu loh, ada musibah-musibah kehidupan yang menimpanya, yang mana sebenarnya dia juga ingin lepas gitu loh. Tetapi karena faktor kemampuan, faktor tidak kuasa untuk lepas dari itu faktor keluarga, faktor macam-macam itu, dia tidak bisa lepas, sehingga semakin menghimpit. Ketika dia ingin lepas, nggak bisa lepas, itu terhimpit terus. Jadi batinnya tersiksa. Tanya aja itu yang penjudi itu juga sebenarnya saya tuh nggak enak, saya tuh susah dengan judi, tapi kok saya seperti ini loh, kok saya seperti masuk dalam lingkaran setan ya gitu, nggak bisa keluar, jadi dia terpusaran itu. Kalau ini Kiai, apa namanya? Ini kan tadi ada yang gangguan kejiwaan ya, gangguan kejiwaan, kemudian juga ada pecandu nafsa atau narkoba tadi. Ini kan sesuatu yang sangat berbeda. Itu metodenya penyembuhannya sama juga. Nah, ini yang menyamakan, istilahnya yang mengkonekkan antara dua kasus ini apa nih, Kiai? Kan bedanya itu yang sesuatu yang berbeda ya dua ini ya. Tapi kalau dari sisi
pengetahuan akademis biasa, itu memang berbeda. Apalagi dengan pendekatan keilmuan, dengan pendekatan cara pandang keilmuan itu kan ada bidangnya masing-masing ya. Ini masalah kejiwaan, ini masalah narkoba. Betul. Itu harus dipisahkan dan seterusnya. Itu justru itu yang menyatukannya di bagian mana nih? Sehingga metodenya sama. Yang menyatukan satu adalah pondok. Mereka datang ke sini bukan sebagai korban narkoba. Mereka datang ke sini bukan sebagai orang yang sakit jiwa. Tetapi mereka datang ke sini adalah sebagai orang hamba Allah, yang saya memandangnya ini bukan datang dengan sendirinya, ada yang menggerakkan, ada yang istilahnya invisible hand, tangan Allah yang nggak kelihatan, mengarahkan mereka ke sini, sehingga mereka tahu tempat ini, sehingga mereka datang ke tempat kami. Jadi saya memandang mereka ini bukan orang sakit, inilah hamba Allah yang ditimpa musibah. Kemudian Allah mengirim kami ke sini. Jadi semuanya sama ya? Sama, sehingga kita juga enak. Memperlakukannya sama Memperlakukannya juga enak. Dengan zikir tadi ya? Iya. Sehari berapa kali ini Pak Kiai untuk zikirnya itu setiap apa? Zikirnya kalau yang terdengar, yang dilaksanakan itu yang jahar, yang terdengar itu kalau dari idealnya itu mulai dari bangun malam. 1:30 mandi tobat dulu. Semuanya? Ya, idealnya seperti itu. Iya. Jadi kan kami memperoleh ilmu dari Suralaya, di sana ada praktek tarekat, praktek ibadah, di mana sehari semalam itu sholatnya 100 rakaat. Ada sholat tasbih, tahajud, macam-macam itu ada walidain, macam-macam sholat. Ada 100 rakaat. Diamalkan sehari semalam. Nah, setelah sholat itu ada zikir. Jadi kita minimal setiap ba'da maktubah, sholat yang 5 waktu itu minimal 1 jam. Jadi subuh jam 4:30 itu selesai jam 6. Jadi berapa jam itu? 1,5 jam ya. Dan itu wajib ya? Ya itu wajib. Yang 5 waktu ini. Kemudian nanti kita beraktivitas, ada yang teman-teman, ada yang membersihkan intermezzonya, nyapu halaman, kerja-kerja aktivitas sehari-hari. Ya, aktivitas seperti ya sehari-hari ya itu enjoy aja. Masih makan sapi, masih masakan ikan. Yang mau, kalau yang malas-malas ya duduk-duduk lagi, domblong lagi, silakan. Tapi kalau misalnya malas-malas gitu nggak boleh dipaksa ya? Ayo Tidak yang lainnya nyapu, kamu nyapu gitu enggak? Tetap instruksi kita jalankan, tapi kita tidak pernah memaksa. Jadi agendanya ini loh, kamu habis sholat, nanti silahkan minum kopi, teh, setelah minum kopi teh nanti kerja. Gerak al-harakatum barokiyah. Jadi dalam gerak itu ada berkah. Tidak suntuk, yang nyapu-nyapu, yang ngasih makan ikan, semua bisa bekerja di sini. Tapi yang nggak mau jangan dipaksa. Ada yang pernah dipaksa? Tidak pernah saya paksa. Takutnya kenapa itu, Kiai? Jadi pemaksaan itu bagi saya sesuatu yang tidak sehat, bagi saya sendiri maupun bagi mereka. Karena kalau dipaksa kan terpaksa ya. Tapi itu butuh kesabaran. Jadi ya kita ajak, kita kasih contoh. Sampai akhirnya pasti mereka mau ya mengikuti yang lain. Pasti mau karena mereka tahu diajak, mereka juga punya hati, terus kita ajaknya juga ikhlas. Ya kadang-kadang mereka memang kan temperamental. Terus orang-orang itu suka seenaknya. Hidupnya kan tak teratur, tak terarah. Dan tidak ada gairah gitu. Jadi urip ya wis sak kepelek dhewe waton urip, nek waton urip lumayan yo. Urip sak kepelek dhewe sak karepe dhewe yo, butuh ngepil-ngepil ora waton urip meneh to. Ya butuh nempeleng orang, butuh marah-marah. Semau gue. Jadi tipologi mereka adalah tipologi orang-orang yang liar, tak terarah, terus nekat. Susah dikendalikan ya? Ya, susah dikendalikan. Sehingga keluarga itu udah pusing. Bahkan ada keluarga itu saking pusingnya bilang sama saya, "Mbok dipateni wae Pak, genah." Wow. Sampai keluarganya bilang gitu. Sampai keluarga gitu. Karena memang sudah berbagai daya upaya. Berbagai cara. Kayak setengahnya putus asa. Iya, putus asa. Kok orang mati-mati loh. Karena ya himpitannya
bertahun-tahun itu, ada yang 20 tahun, terhimpit 25 tahun. Wajar kan? Iya. Ada suara seperti itu wajar betul, gitu. Betul. Iya. Istilahnya mbok gendang di pundut mawon. Iya. Nah, kita menghadapi orang seperti itu. Iya. Makanya kalau kita, mohon maaf ya, kalau dengan pendekatan keilmuan yang ada secara alam pikiran, itu kita pusing gitu. Betul. Tak jelas ujung pangkalnya. Puter-puter karuan ya seperti tadi. Maka di sini hampir bisa dikatakan masalah tidak pernah kita pikirkan. Bagaimana caranya? Ya udah, kita jalani aja dengan enjoy. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi mereka yang tidur seenaknya, waktu sholat nggak mau, ya saya bangunin. Jadi perintah itu tetap aja ya, tetap istilahnya ada, ya. ajakan itu tetap terus walaupun dia mungkin belum bisa langsung menjalankan perintah. Baik ajakan dohir maupun ajakan batin. Ajakan dohir saya datang ke mereka. Ayo mas subuh. Ya kalau pas kelihatan dapat yang nakal-nakal yang gelap itu ya bilang bangsat kau. Bajingan kau. Ya, harus sabar benar ya kerja di sini ya Pak ya. Ini cowok cewek kan ya Pak ya? Ini laki-laki semua. Oh laki semua. Oh laki-laki semua. Ya, nah bagi kami ketika dimaki-maki gitu, ya kita paham karena kamu memang orang liar, orang nggak tahu hadap. Kalau kamu baik-baik juga nggak akan seperti itu. Wajar kamu seperti itu. Iya. Ya, tapi kita malah terus kita panggil, kita ajak face to face itu. Kamu siapa di sini? Kamu diserahkan keluarga, kamu sudah membuat susah orang tua selama ini. Orang tua berharap kamu baik berada di sini. Kalau kamu caranya kamu seperti itu, tidak menghormati saya sebagai pengasuh, rugi hidupmu. Tak pahamkan apa istilah kita pahamkan yang sebenarnya harus dia lakukan itu. Terserah mau didengerin atau enggak, tapi pasti didengar. Oh gitu. Pasti didengar. Karena manusia kan semua punya kolbu tuh. Nah ini yang mungkin di luar tidak ada.